Pada saat ini, Chang Feixiang dan Wang Mingcheng langsung melancarkan serangan paling sengit dan membunuh Huli terlepas dari segalanya. Boom! Seluruh aula dipenuhi dengan raungan yang memekakkan telinga. Huli, mati. Chang Feixiang dan Wang Mingcheng jatuh ke tanah, terengah-engah dan terlihat sangat jelek. Semua orang berada di alam yang sama. Membunuh seseorang tidaklah sesederhana itu. Saat ini, situasi mereka tidak lebih baik dari Wei Yu. Huli meninggal, Fu Pingshan tidak berniat bertarung, dan seluruh manusia segera melarikan diri. Di aula, hanya tersisa Chang Feixiang, Wang Mingcheng dan Wei Yu. Ketiganya terengah-engah dan duduk di tanah satu demi satu. Huli terbunuh. Fu Pingshan melarikan diri. Mereka tersisa di jilid keempat. Wang Mingcheng dan Chang Feixiang menelan pil tersebut dan memulihkan napas mereka. Sekarang, waktu adalah segalanya. Tapi saat itu juga, Wei Yu tiba-tiba mengangkat tangannya. Lengannya telah dipadatkan lagi, dan mantra dipadatkan di telapak tangannya. 18 mantra, 9 dalam satu telapak tangan, dapat difoto secara langsung. Bang-bang, ledakan pelan terdengar. Chang Feixiang dan Wang Mingcheng diikat oleh mantra, dan tubuh mereka terguling. Wei Yu, kamu. Wajah Chang Feixiang berubah. Dari awal sampai akhir, Wei Yu tampak pucat dan kehilangan banyak darah. Pada saat pertarungan tadi, pecahnya Wei Yu sangat terpengaruh. Namun kini, Wei Yu justru menembak mereka secara langsung. Ini adalah mantra 18 hati Fu. Wei Yu terengah-engah dan bersenandung, aku pernah dipermalukan oleh Hu Li dalam segala hal sebelumnya. Kalian berdua tidak mengatakan sepatah kata pun. Kalian benar-benar menemui pertempuran. Pikirkan aku, sekarang Hu Li sudah mati dan Gunung Fuping telah ditabrak dan melarikan diri. Kalian berdua, pulihkan nafasmu. Yang pertama adalah membunuhku dulu, dan kemudian bersaing untuk meteorologi jilid keempat. Benar-benar berpikir aku akan menunggumu pulih. Begitu kata-kata ini keluar, Wang Mingcheng dan Chang Feixiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dan dengan cepat menelan pil penyelamat nyawa satu persatu. Percuma saja, Wei Yu mencibir, 18 mantra hati Fu adalah segel mantra dari seni rahasia istana Xiao Yaoku. Setidaknya dalam waktu singkat, itu sudah cukup untuk membuat kalian berdua tidak dapat pulih. Wei Yu, jika kami bergabung, kami masih bisa membunuhmu lebih dulu. Seni Meteor, Volume 4, Volume Tao. Ini terlalu penting. Ketiga komoditas utama tersebut, siapapun pihak yang mendapatkannya, akan menjadi kuat di masa depan. Xingtang adalah salah satu dari 8 penguasa karena meteorisme. Siapa yang tidak menyukainya? Coba lihat, Wei Yu mencibir. Sua. Saat itu, Wang Mingcheng dan Chang Feixiang saling berpandangan dan langsung bergegas keluar. Semangat teror pun pecah. 3 raksasa Tao yang setengah cacat bertempur lagi. Melihat adegan ini, lelaki tua Muyun dan Hulu tercengang. Baru saja Fu Pingshan melarikan diri dengan tubuhnya yang terluka parah. Mereka masih berpikir bahwa meskipun ketiga orang ini terluka, mereka mungkin bukan lawan. Tapi sekarang, ketiga orang ini bertarung secara langsung. Atau meteorisme sangat menarik. Labu tua menghela nafas, jika kamu mempraktikkan formula ini, kamu hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Seperti Sekte Tianfeng, Klan Chang, dan Istana Xiao Yao, setidaknya ada selusin raksasa di tingkat Tao. Selusin pertanyaan inilah yang menjadi inti dari ketiga komoditas tersebut. Jika ada yang mendapatkan jilid keempat dan selusin penganut Tao ini berlatih, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda, yang akan menjadi penindasan besar di dua sisi lainnya. Mo Yun mengangguk. Mereka tidak terburu-buru kali ini. Terus menunggu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, suara gemuruh dan ledakan di aula berangsur-angsur berhenti. Di dalam aula, Wang Mingcheng sedang sekarat, hampir sekarat. Chang Feixiang juga jatuh ke tanah, dadanya berlumuran darah, dan dia tidak bisa hidup. Hanya Wei Yu, yang masih berdiri di tempatnya, tidak jauh lebih baik. Ketiga kekalahan itu menyakitkan. Wei Yu mencibir, saya ingin seni meteor. Pada awalnya, dia mematahkan lengannya dan melukai sumbernya, tetapi dia mendapatkan obat ilahi dalam setahun terakhir. Selama perang, dia meminum obat ilahi. Meski cederanya serius, namun tidak terlalu mematikan. Orang-orang ini, masing-masing kubu, semua orang saling curiga, berkelahi dan berkelahi. Wei Yu sekarang adalah pemenang utama. Selanjutnya, kirim kamu ke jalan. Wei Yu tersenyum muram dan ingin bertarung.
Tapi saat itu juga, bau bahaya sudah dekat. Begitu Wei Yu berbalik, dia berencana untuk menghindar. Tapi aku tidak bisa bersembunyi sama sekali. Seekor naga darah langsung datang. Boom, seluruh tubuhnya tertusuk darah, dan naga itu terjatuh kembali. Kejutan ini pun membuat Chang Feixiang dan Wang Mingcheng tampak tercengang. Apa yang sedang terjadi? Gerbang aula utama, Mu Yun dan Hulu muncul saat ini. Melihat mereka, Wang Mingcheng dan Chang Feixiang semakin tercengang. Tak satu pun dari mereka bertanya tentang alam Tuhan. Bagaimana mereka masuk ke sini? Tekanan mengerikan di lembah tidak bisa terjadi tanpa tingkat Taoisme. Permainan yang hebat. Mu Yun memandang ketiganya dan tidak bisa menahan tawa. 3 lawan 2, 2 lawan 1, kamu akhirnya selesai. Hah, mendengar ini, Wei Yu, Wang Mingcheng dan Chang Feixiang semuanya mengangkat alis. Kedua orang ini sudah lama berada di sini, tapi tidak satu pun dari mereka mengetahuinya sebelumnya. Bagaimana bisa demikian? Terkejut, Mu Yun melihat ketiganya dan memikirkannya. Siapa kamu? Dada Wei Yu tertusuk dan terengah-engah. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Bersenandung, Chang Feixiang terbaring di tanah dan sekarat. Leng bersenandung, tahukah kamu bahwa jika kamu menyinggung kami bertiga seperti ini, kamu tidak akan tinggal di Changsu. Saya bukan dari Changsu. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Dia melangkah keluar dan mendatangi tubuh suci Chang Fei. Dia tersenyum dan berkata, saudaramu Chang Fei abadi meninggal di tanganku. Sekarang dia harus menunggumu di jalan mata air kuning. Apa, Chang Feixian, kamu, pergi dan jadilah temannya. Mu Yun mengucapkan sepatah kata dan meninju langsung untuk menembus aula hati suci Chang Fei. Melihat keputusan pemuda itu, Wei Yu dan Wang Mingcheng mengubah wajah mereka. Anak ini benar-benar tidak kenal takut. 3 nama besar tak mampu menahannya sama sekali. Pada saat ini, Mu Yun melihat labu tua itu dan berkata, ada yang ingin kukatakan kepada mereka. Dengan itu, Mu Yun melambaikan telapak tangannya dan menyiapkan susunan ajaib untuk menyelimuti ketiga sosok itu. Labu tua memarahi, aku berbagi suka dan duka denganmu dan saling membantu. Sudah terlambat untuk bertemu. Kamu tidak bisa mempercayaiku. Pada saat ini, Mu Yun merasa tidak nyaman dengan susunan sihir. Dia menawarkan pintu reinkarnasi dan menekan semua nafas di 4 arah untuk mencegah labu tua mengeluarkan instrumen Tao yang aneh untuk dijelajahi. Bagaimana kalau bicara kerjasama, kawan? Mu Yun tersenyum. Mendengar ini, Wei Yu dan Wang Mingcheng mengubah wajah mereka. Apa yang kamu inginkan? Mu Yun tersenyum dan melangkah keluar. Bentuk tubuh, penampilan dan temperamennya banyak berubah saat ini. Kamu adalah Mu Yun. Wang Mingcheng dan Wei Yu sama-sama tampak kaget saat melihat Mu Yun menunjukkan tubuh aslinya. Mu Yun tersenyum dan berkata, kalian berdua, ini kesempatan langka. Chang Feixiang, aku membunuhnya untuk memberitahumu bahwa aku tidak takut pada 3 keluarga besar. Sekarang, kalian berdua adalah daging di papan kain, dan aku, algojonya. Wei Yu dan Wang Mingcheng terlihat lebih buruk saat mengatakan ini. Wang Mingcheng buru-buru berkata, Mu Yun, wakil Tuan Wang adalah istrimu. Saya sangat menghormati wakil Tuan Wang. Yah, lupakan omong kosong itu. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, pada awalnya, karena baju besi kuno Yuan Long, huruf susunan Tao, dan pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan, kalian sekte Tianfeng ingin membunuhku. Wang Mingcheng terlihat pucat. Mu Yun ini tidak baik. Apa yang kamu inginkan? Wei Yu bertanya langsung. Sederhana. Tangan Mu Yun memadatkan 2 segel gelap kehidupan dan kematian, dan berkata sambil tersenyum, menyerah padaku. Menyerah. Mimpi apa yang dialami anak laki-laki ini? Bicara saja tentang alam dewa laut, dan ingin mereka meminta alam dewa untuk menyerah. Mu Yun hanya melihat mereka sambil tersenyum. Di tanah Pingsu, dia membuka segel gelap kehidupan dan kematian orang lain satu demi satu, hanya menyisakan 7 pemimpin kota, Su Jiangan, Wang Haoying, Jing Zhongren, Ying Xuanhai, Xing Ye, Jiang Yong dan Fu Huanze, serta Feng Chen dan Jing Zonghua, yang bertanya tentang wilayah Yiyuan. 2. Kendalikan 9 tokoh inti, 7 kota dan bumi, aman dan terjamin. Sekarang, saat dia kembali ke Changsu kali ini, tentu saja dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Ada kurang dari 100 dawen berkebangsaan Chang, Istana Xiaoyao dan Sekte Tianfeng, dan mungkin tidak ada 100 dawen di Changsu.
Wei Yu dan Wang Ningcheng secara alami layak atas kendalinya. Wang Ningcheng bisa dipesan oleh Wang Xinya. Wei Yu bisa tinggal di istana Xiaoyao sebagai mata-matanya. Ambil Pingsu, Changzu, dia harus mengambilnya. Bahkan seluruh dunia awan gelap akan berada di tangan. Melihat mereka diam, Mu Yun melanjutkan, urusanmu menyerah padaku atau mati. Pilih sendiri. Wang Ningcheng segera bangkit dan berkata, saya bersedia menyerah. Dia akhirnya mencapai alam Tao dan bertanya kepada Tuhan. Dia tidak ingin mati. Selain itu, istri Mu Yun, Wang Xinya, adalah wakil pemimpin sekte Tianfeng mereka. Sekarang dia memiliki status yang tinggi. Tunduk pada Mu Yun berarti tunduk pada Wang Xinya. Dia tidak mengkhianati sekte Tianfeng. Dan kamu, Mu Yun menatap Wei Yu. Aku, Wei Yu menghela nafas, melengkungkan tangannya dan berkata, aku bersedia menyerah. Saat mereka berbicara, Mu Yun langsung menyimpulkan segel rahasia hidup dan mati. Pikiran Mu Yun seperti pohon jiwa. Saat ini, Wei Yu dan Wang Ningcheng muncul kembali di dahan, kecuali Ren dan Su Jiangnan di cermin. Setelah Mu Yun memberitahu mereka tentang misteri segel gelap kehidupan dan kematian, mata mereka menjadi semakin tumpul. Pantas saja Mu Yun berani memperlakukan mereka dengan wajah aslinya. Kutukan itu sangat mengerikan. Perlahan, Mu Yun memulihkan penampilan Zhang Xuexin, menghilangkan penindasan gerbang reinkarnasi, dan menghilangkan susunan sihir. Saya hanya melihat lelaki tua hulu berjalan mondar-mandir di sekitar susunan ajaib. Dia tidak sabar. Keluar. Labu tua tercengang. Bocah bau, kamu masih merahasiakannya dariku. Kita bersama siapa? Kata labu tua dengan marah. Bukankah kamu yang membunuh mereka? Mu Yun kemudian berkata, sangat berguna bagiku untuk menyimpannya. Wei Yu, Wang Ningcheng, kalian berdua pergi. Ngomong-ngomong, kalian bisa menemukan peninggalan Xingtang di sini. Klan Chang, Istana Xiaoyao, dan Sekte Tianfeng akan mengirim penganut Tao kuat lainnya untuk datang. Kalian berdua pergi mencari mereka. Wei Yu dan Wang Ningcheng membungkukkan tangan dan pergi. Saat berjalan keluar lembah, mereka melihat murid-murid di bawah pintu masih berjuang menuju lembah. Mereka berdua tidak sabar. Limbah. Wei Yu bersenandung. Mu Yun itu tidak melewati Laut Wuzong dan tiba-tiba memasukinya. Bawahannya juga punya 7, 8 dan 9, tapi dia tidak bisa menerobos. Sungguh sia-sia. Beberapa bawahan dimarahi dan dibius. Pergi. Wei Yu berteriak. Wei tua, 9 orang kuat dari istana Xiaoyao Daohai buru-buru berkata, bagian dalam lembah. Sangat berbahaya, kita tidak bisa masuk. Wei Yu berkata dengan dingin, Chang Feisheng dan Hu Li semuanya terbunuh. Apakah kamu pikir kamu lebih baik dari mereka? Mendengar ini, bawahannya menjadi pucat dan melihat kembali ke lembah. Di luar lembah, Wei Yu pergi ke Wang Ningcheng. Apakah kamu percaya padanya? Wei Yu berbisik. Saya lebih suka mempercayai apa yang dimilikinya daripada apa yang tidak dimilikinya. Wang Ningcheng melihat sekeliling dan berkata, bagaimana saya bisa bercanda tentang hidup saya? Bagaimanapun, anak laki-laki itu adalah suami dari wakil pemimpin raja kita dan melahirkan seorang putri. Saya tidak mengkhianati sekte Tianfeng. Wei Yu terlihat aneh. Dia mengkhianati istana Xiaoyao. Sayang, sambil menghela nafas, Wei Yu membawa orang pergi. Wajah Wang Ningcheng tidak tampan. Dia dikendalikan oleh orang lain. Siapa yang mau? Pada saat ini, orang tua Mu Yun dan Hulu di aula mendongak. Meteorologi, volume 4. Labu tua memandang Mu Yun dan berkata, singkirkan. Sangat heroik. Mendengar ini, Hulu tidak populer. Kebanggaan. Apa yang bisa dia lakukan? Jilid ketiga dan jilid kedua secara otomatis akan menyapu tubuh Mu Yun. Dia menginginkannya atau tidak, jangan mendorong. Labu tua muncul di satu sisi. Mu Yun mulai mengamati meteorisme volume keempat dan memecahkan misterinya. Hingga akhirnya, batu giok itu kembali berubah menjadi seukuran telapak tangan dan dituangkan ke dalam Mu Yun. Sejauh ini meteorologi jilid kedua, jilid ketiga, dan jilid keempat semuanya menjadi item di kantong awan. Orang tua, menurutmu ini apa? Mu Yun menyingkirkan seni meteor volume keempat dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Gioknya menghilang, meninggalkan kesan yang sangat aneh di atap. Kesannya tampak seukuran telapak tangan dan bercahaya. Itu hanya bersinar pada posisi lubang di tanah. Labu tua itu menatap segel itu untuk waktu yang lama dan bergumam, sepertinya itu semacam teknik terlarang.
Aneh, benda terlarang apa itu? Mo Yun juga bingung. Mereka menatap anjing laut itu dan mengamatinya dalam waktu lama. Tiba-tiba, labu tua menggosok matanya dan berkata, apakah runyin itu bergerak? Sepertinya tidak bergerak. Mo Yun tidak mengerti. Tapi saat itu juga, tanah runtuh. Wajah mereka sedikit berubah. Tanahnya tenggelam. Akibatnya, puluhan lubang dalam menonjol, dan kedua lelaki itu tenggelam dalam sekejap mata. Saya tidak tahu seberapa dalam mereka. Melihatnya lagi, saya hanya melihat puluhan pilar batu di sekitarnya, yang tingginya tidak terlalu tinggi. Seberapa tinggi tenggelamnya? Pada saat ini, labu tua itu menyusut di belakang Mo Yun dan berkata dengan lemah, bagus. Mo Yun melihat ke depan. Peti mati es tergeletak dengan tenang di dasar bumi. Peti mati es itu panjangnya 3 kaki dan tingginya 1 kaki. Ada puluhan ribu mantra yang terukir di atasnya, yang menutup rapat peti mati es. Mo Yun juga sedikit berbulu. Dia sangat takut melihat larangan tersebut sekarang. Dengan bayangan pemuda berambut putih dan berpakaian putih di Gunung Tianluan, Mo Yun benar-benar merasa bahwa mungkin ada kekuatan tiada taraf dimanapun di dunia baru, hal lama. Mo Yun berkata, kamu memiliki begitu banyak harta rahasia, pergi dan lihatlah. Aku tidak pergi, aku akan mati. Seberapa kuat Changzu di masa lalu? Berapa banyak Raja Tao di antara 8 penguasa? Jika larangan ini adalah Raja Tao, aku harus mati. Raja Surga masih hidup. Siapa yang tahu siapa yang ada di sini? Kalau begitu ayo pergi. Mo Yun menyingkirkan rasa ingin tahunya. Dia sangat khawatir akan bertemu dengan seorang pria muda berambut putih dan berpakaian putih dan menggoyang pantatnya ke atas. Orang tua labu itu juga buru-buru berkata, ayo, ayo, ayo. Mereka mendongak dan naik ke udara. Bang bang, tiba-tiba, kedua sosok itu menabrak tembok dan langsung terjatuh. Aduh, labu tua menutupi kepalanya dan berkata, sakit orang tua itu. Apa yang sedang terjadi? Ada larangan yang tidak terlihat terhadapnya. Mo Yun menawarkan pedang surgawi Tai Sui dan memotongnya ke langit. Boom, raungan yang dalam terdengar di seluruh. Gas pedang tiba-tiba terlempar keluar. Kapan pelarangan itu mulai berlaku? Di bawah tanah, di antara puluhan pilar batu, terdapat peti mati es dengan 2 sosok. Saya hanya merasa di sekitar semakin dingin. Lebih gila, labu tua memarahi, pasti orang-orang di Aula Bintang yang melarang orang seperti itu. Istana ini pasti dilarang bersama-sama. Jika ini adalah Raja Tao, seandainya kita bangun, bisakah kamu mengurangi bicara yang tidak masuk akal? Mo Yun berkata lagi, jika kamu mengkhawatirkan hal ini, kamu sebaiknya memikirkan cara membuka larangan itu. Mendengar ini, labu tua segera mengeluarkan satu senjata aneh dan memegangnya di tangannya. Hai, labu tua tiba-tiba berkata, ini untukmu. Pahatlah, cobalah. Labu tua mengeluarkan kapak besi dan memberikannya pada Mo Yun. Bayi orang tua itu luar biasa. Mo Yun mengepalkan kapak besi, melompat dan memotongnya dengan kapak. Kejutan yang mengerikan membuat lengan Mo Yun sedikit mati rasa. Jangan menyerah, lanjutkan. Labu tua sedang bersorak. Mo Yun memotongnya dengan kapak, tapi larangan itu masih tidak bergerak. Ho ho, Mo Yun yang lelah dan terengah-engah berkata, coba saja. Namun, ketika Mo Yun melihat ke arah hulu tua, setengah dari apa yang dia katakan terhenti. Apa yang kamu bicarakan? Labu tua memandang Mo Yun. Kamu, ada seseorang di belakangmu. Setelah berbicara, Pak Tua Hulu hanya merasa kedinginan dan langsung ingin melarikan diri. Namun sebelum melangkah keluar, tiba-tiba dia diangkat oleh sebuah tangan. Ah, labu tua itu melolong seperti babi. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku tidak bermaksud mengganggu tidur orang suci, jangan bunuh aku. Teriak labu tua. Pada saat ini, Mo Yun juga terjatuh dan melihat sosok di balik labu tua itu. Tubuhnya langsing, dengan rambut hitam tersebar di kedua sisi dan melingkari pipinya. Pakaian hitam dan rambut hitam sangat berantakan. Ini mengingatkan Mo Yun pada pemuda berpakaian putih dan rambut putih. Pada saat ini, pria dengan pakaian hitam dan rambut hitam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan nada yang agak tidak jelas, siapa kamu? Pak Tua Hulu ketakutan dan lumpuh. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mo Yun buru-buru berkata, kami adalah seniman bela diri Changzu. Peninggalan Xingtang kini ada di dunia. Kami datang untuk menjelajah. Kami tidak punya niat untuk mengganggu para pendahulu kami. Star Hall,
Pria berambut hitam dan hitam itu bergumam pada dirinya sendiri. Xingtang, sekarang, Xingtang telah dihancurkan. Sekarang hanya ada 3 penguasa di Changzhou, berkebangsaan Chang, Istana Xiaoyao, dan Sekte Tianfeng. Mu Yun bergegas. Seorang pria muda dengan pakaian hitam dan rambut hitam mengangkat alisnya. Changzhou, wilayah Changyun. Ya, Mu Yun tidak menyembunyikan apapun. Dia mengerti sekarang. Meteorologi jilid keempat adalah kunci untuk melarang orang ini. Sekarang jilid keempat dihapus. Larangan dicabut, dan orang ini bangun. Di peti mati es belakang, sosok terlarang telah menghilang. Jelas pria berbaju hitam. Reruntuhan kuno ini benar-benar mengerikan. Mungkin masih ada orang di Aula Bintang, atau orang seperti itu masih dilarang. Apakah pemuda berbaju hitam itu kuat atau tidak? Mu Yun berani jangan mencobanya. Jika terlalu kuat, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus mati. Kamu, siapa namamu? Pemuda berpakaian hitam itu mendongak dan menatap lurus ke arah Mu Yun. Aku Zhang Xuexin. Ketika pemuda itu melihat ke arah Mu Yun lagi, telapak tangannya dengan lembut menjulur dan langsung menyerap Mu Yun di depan tubuhnya, dengan mulut terbuka dan dimuntahkan dengan lembut, kekuatan misterius mengalir ke permukaan tubuh Mu Yun. Kemudian, semua penyamaran Mu Yun menghilang tanpa jejak. Rumput, Mu Yun memarahi dengan marah di dalam hatinya. Koin perak tua ini harus menembus penyamaran orang lain satu persatu. Ada yang salah dengan otakmu. Siapa kamu? Mu Yun tersenyum dan berkata, saya Mu Yun. Mu Yun. Labu tua melihat Mu Yun menunjukkan tubuh aslinya dan memarahi, adik, kamu sangat tidak baik, apakah kamu masih bersembunyi dariku? Mu Yun memiliki ekspresi terdiam di wajahnya. Mu Yun memandang pemuda dengan pakaian hitam dan rambut hitam, dan tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Lebih marah. Tiba-tiba, Mu Yun terkejut. Orang ini tidak akan mengatakan, siapa ibumu? Bahkan jika ibunya adalah Ye Yunlan, salah satu dari 10 makhluk surgawi teratas. Tapi ibunya bereinkarnasi, dan bereinkarnasi menjadi Ye Yuxi, yang melahirkannya. Orang-orang yang dilarang ini tidak bisa menilai hubungan anak ibunya dengan Ye Yuxi dan hubungannya dengan Ye Yunlan satu persatu, bukan? Itu omong kosong, orang-orang akan mengenalinya dimanapun. Ketika dia lebih kuat, tidakkah semua orang tahu bahwa dia adalah Mu Yun? Lalu para dewa tidak bisa langsung melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Apa kamu merasa cemas? Pemuda berbaju hitam berkata lagi. Tentu saja aku khawatir ketahuan seperti ini. Mendengar hal tersebut, pemuda berpakaian hitam dan berambut hitam melepaskan Mu Yun dan lelaki tua membawa labu. Aku tidak akan membunuhmu. Pemuda berbaju hitam itu melanjutkan, aku merasakan banyak nafas kompleks darimu. Ada yang membuatku merasa takut, ada yang membuatku merasa familiar, dan ada pula yang membuatku merasa jijik. Siapa yang kamu takuti? Siapa yang kamu kenal? Siapa yang kamu benci? Mu Yun hanya gemetar dan tersenyum. Pemuda berpakaian hitam dan berambut hitam itu lalu berkata, wilayah Changyun. Dia sepertinya mencoba memikirkan sesuatu. Siapa yang melarangku? Pemuda berpakaian hitam dan rambut hitam itu mengerutkan kening. Labu tua buru-buru berkata, ini jelas bukan kami tidak memiliki kekuatan itu Xingtang, pasti orang-orang Xingtang. Star Hall, pria muda dengan pakaian hitam dan rambut hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, di Aula Bintang, hanya ada Kaisar Daofu. Tidak mungkin melarangku, kata pemuda itu ini dengan penuh percaya diri. Labu tua, tutup mulut. Made, bahkan Kaisar Daofu pun tidak menyukainya. Seberapa kuatkah pemuda ini? Tapi sekali lagi, seberapa kuatkah orang yang begitu kuat dan dilarang oleh orang lain? Lagi pula, kenapa dilarang di Aula Bintang ini? Dalam beberapa tahun terakhir, dunia langit dan bumi, pecahnya Perang Dunia II, terlalu banyak hal ajaib yang terjadi. Mungkin pemuda berpakaian hitam dan berambut hitam ini adalah orang yang luar biasa. Pada saat ini, Mu Yun memandang pemuda berpakaian hitam dan berkata lagi, sudah lebih dari 100 juta tahun sejak periode banjir dan kelaparan. Sekarang, dunia baru telah berkumpul kembali, dan banyak orang hebat telah bangkit. Kembali, para dewa, makhluk surgawi, dan sosok yang tak tertandingi di puncak alam Tao telah bangkit kembali. Lebih dari 100 juta tahun. Pemuda berbaju hitam itu langsung berkata, sudahkah begitu lama? Dia kemudian menatap Mu Yun dan berkata perlahan, di mana Kaisar Ilahi dihukum oleh surga. Begitu komentar ini keluar,
baik orang tua Muyun maupun Hulu memiliki kaki yang lembut. Orang ini, dari Paviliun Hukuman Surga. Apa sebenarnya Paviliun Tianjing itu? Ini adalah kekuatan super terbesar di zaman kuno yang diciptakan oleh Dewa Hukuman Surgawi, dan merupakan satu-satunya penguasa di dunia tempat mereka tinggal. Kami tidak tahu. Muyun juga berkata terus terang, kami hanyalah alam Dewa Laut. Bagaimana kami bisa mengetahui hal ini? Pemuda berpakaian hitam dan berambut hitam memandang Muyun, lalu menatap lelaki tua Hulu dan bertanya, bagaimana denganmu? Labu tua menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, Tuan. Pemuda itu tidak lagi berbicara, tetapi berjalan dengan tangan ke bawah dan memandangi pilar-pilar batu. Sudah bertahun-tahun, orang tua Muyun dan Hulu tidak bergerak. Saat ini, yang terbaik adalah tidak mengatakan apapun. Untuk waktu yang lama, pemuda itu memandang Muyun dan Hulu dan berkata, saya membutuhkan seseorang untuk memimpin. Kalian berdua, ikut saya. Ah! Orang tua labu buru-buru berkata, Tuanku, kekuatan kami rendah. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Anda dapat pergi ke 3 komoditas utama di Changzhou, Sekte Tianfeng, Kebangsaan Chang, dan Istana Xiaoyao. Mereka memiliki tingkat Tao dan buku-buku kuno. Tao bertanya, pemuda itu berbisik, apa perbedaan antara Dao Wen dan Dao Hai? Begitu mereka mengatakan ini, mereka saling memandang. Ayo. Perasaan di hadapan orang besar, Dao Hai dan Dao Wen kecil dan dapat diabaikan. Saya khawatir perbedaannya adalah mereka semua semut, dan Dao Hai lebih kecil. Labu tua kemudian berkata, Tuan, sejujurnya, kami datang ke reruntuhan Xingtang untuk mencari meteorisme. Volume 2, volume 3, dan volume 4 telah ditemukan, tetapi volume 1 dan V belum ditemukan. Ketika Labu tua mengatakan ini, dia buru-buru berkata, Tuanku meminta kami untuk pergi bersamamu. Tentu saja, kami tidak berani menolak, tetapi tujuan perjalanan ini belum tercapai. Sungguh sulit bagi saya untuk merasa nyaman. Mendengar ini, pemuda itu mengangkat alisnya. Hati Muyun menegang. Labu tua, sungguh berani. Saat ini, saya masih ingin mendapat imbalan. Aku benar-benar tidak takut dibunuh langsung oleh orang ini. Aku tidak akan membiarkanmu memimpin dengan sia-sia. Pemuda itu berkata sambil melambaikan tangannya, dan sebuah tangga otomatis naik di bawah kakinya. Tangga itu terbentang, dan pemuda itu naik selangkah demi selangkah. Dengan cara ini, pemuda itu membawa mereka ke tanah dan berjalan keluar lembah tanpa hambatan. Sekilas, reruntuhan aula bintang ditutupi oleh bintang. Pemuda itu melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Bintang-bintang itu menghilang. Segala sesuatu di langit dan bumi menjadi jelas. Apa maksudmu dengan meteorisme? Tanya pemuda berbaju hitam itu. Labu tua buru-buru memberi isyarat kepada Muyun untuk menawarkan batu giok seni meteorit. Muyun juga tidak berdaya. Keluarkan 3 batu giok. Pemuda itu melirik dan mengangguk. Saya mengerti. Saat dia mengatakan ini, dia meraih telapak tangannya. Sepotong batu giok melayang entah dari mana. Apakah ini sama? Muyun mengambil batu giok itu dan tertegun. Meteorologi, volume I, Nima, masih bisakah kamu bermain seperti ini? Tarik napas dan kabut menghilang. Dengan telapak tangan Anda, perut kembung datang. Siapakah pemuda berpakaian hitam dan berambut hitam ini? Pemuda itu kemudian berkata, ada volume lain. Matanya yang dalam, memandang ke kejauhan, sepertinya ada di sana. Dengan itu, pemuda itu mengacungkan jarinya, kekosongannya terkoyak, dan sebuah saluran muncul. Kaum muda langsung terjun ke dalamnya. Muyun dan Hulu tercengang. Apa? Tidak menginginkannya. Mereka bereaksi dan bergegas maju. Begitu masuk saluran, lancar dan stabil. Ketiganya tidak bergerak, tetapi sekelilingnya gelap, dan jari-jari pemuda itu menggaruk dan menarik lagi, merobek kekosongan. Sekali lagi, 3 sosok muncul di depan aula besar. Aula utama dibangun di kaki gunung. Gunung Seribu Zang menutupi matahari. Di depan gunung, seluruh gunung ditebang. Di kaki gunung, sebuah paviliun dibangun, tingginya ratusan kaki. Tadi, di depan pendopo, ada ratusan orang di sekitarnya. Labu tua berbalik dan menatap Muyun, terkejut. Berbaring, apa yang sedang kamu lakukan? Muyun tidak tahu kenapa. Labu tua bergumam, baru saja kamu adalah Muyun, dan sekarang kamu adalah Zhang Xuexin lagi. Petik 2. Pemuda dengan pakaian hitam dan rambut hitam mengabaikan mereka, dan mereka terkejut.
Meteorologi jilid kelima yang Anda inginkan ada di sini. Lalu pemuda itu melangkah keluar. Mu Yun dan Labu Tua bergegas mengikutinya. Pemuda itu tidak berbicara omong kosong dan langsung pergi ke depan Lou Ge. Pada saat ini, ratusan sosok memperhatikan tiga orang aneh tadi. Orang tua hulu tercengang saat melihatnya. 5 tuan dari keluarga Chang berbicara kasar, 4 tuan cerdas, dan 3 tuan adalah Huo. Liu Wengxuan dan Wang Qiying, 2 penguasa istana-istana Xiaoyao. Ada juga Sang Oriental dan Xi Yanyan, 2 wakil kepala sekte Tianfeng. Semuanya ada di sana. Orang-orang ini adalah penganut Tao terbaik di Changsu. Jika bukan karena kepemimpinan pemuda berkulit hitam, dia tidak akan berani maju seperti ini. Saat ini, ketiga orang yang angkuh itu jelas menarik perhatian orang. Chang Huo, tuan ketiga berkebangsaan Chang, melirik ketiga orang itu. Ratusan orang berkumpul di sini dan tidak berani bertindak gegabah. Namun ketiga orang ini datang dengan angkuh. Pemuda berbaju hitam memandangi tokoh-tokoh terkemuka dan bertanya dengan lembut, "Tolong beri jalan." Seorang lelaki bertubuh besar memandang pemuda berbaju hitam dengan rambut acak-acakan dan mata kusam. "Orang ini, apakah kamu gila? Biarkan mereka memberi jalan." Saat ini, seni bela diri yang ada semuanya berasal dari seluruh Changsu. Siapa yang tidak tahu bahwa 3 penguasa status utama itu lebih unggul? Tapi pria ini membiarkan mereka menyerah. Melihat pemandangan ini, Labu Tua itu bergegas ke depan dan berkata, "Semuanya memberi jalan, tuan muda saya ingin masuk." Labu Tua, pada saat ini, Chang Suo, tuan keempat dari keluarga Chang, mengenali Labu Tua itu dan langsung berteriak, "Bunuh anak-anak Changku, dan kamu berani muncul. Tuan muda Anda berasal dari keluarga mana?" Ketika Labu Tua datang untuk perbaikan biasa. Labu Tua bersenandung, "Tuan keempat Chang, kamu adalah putra berkebangsaan Chang. Jika kamu tidak berbuat baik, aku bertindak demi surga saat itu. Jangan mengabaikan baik atau buruk. Kamu ingin mati." Chang Suo sangat marah. Labu Tua berani menghancurkan kepalanya. Ini seperti mencari kematian. Dengan cengkeraman telapak tangannya, dia ketakutan, dan dengan penindasan yang tak tertahankan, dia langsung menuju ke orang tua hulu. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua hulu berubah dan dengan cepat mundur ke belakang pemuda berbaju hitam itu. Dan saat itu, pemandangan aneh muncul 5180. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Semua orang tidak melihat apa yang terjadi. Namun, serangan Chang Suo langsung menghilang. Telapak tangannya menonjol, kuat dan sombong, tapi bisa menimpa pemuda itu, tapi sepertinya jatuh ke dalam lubang. Tanpa dasar, dan dia tidak mengeluarkan semburan air apapun. "Saya tidak ingin membunuh." Kata-kata remaja jatuh. Boom! Semua orang sama sekali tidak melihat apa yang dilakukan pemuda itu. Kemudian dia melihat sosok Chang Suo terbang terbalik, dan seluruh orang itu tertanam di dinding batu di belakangnya. Lalu dia meludahkan darah dari mulutnya. Adegan ini sontak membuat semua orang yang hadir gelisah. Pemuda itu tidak lagi berbicara, tetapi datang ke paviliun selangkah demi selangkah. Jari-jarinya dengan lembut menunjukkan. Suara berderak, larangan yang rumit itu, terus retak dan pecah. Sederhana dan mudah, angguk saja jarimu. Pada saat ini, banyak pengikut Tao dan orang-orang di tingkat Daohai yang bodoh. Mereka telah belajar sejak lama. Larangan seperti ini mengharuskan setiap orang untuk melakukan yang terbaik dan mungkin memerlukan waktu lama untuk diterapkan. Tapi pemuda berambut panjang ini mengangguk jari Anda dan larangan itu dilanggar. Apa ini ada? Kaisar Tao, orang tua hulu dan Mu Yun bergegas maju dan memasuki aula bersama pemuda itu. Di luar aula, Sang Dongfang, wakil pemimpin sekte Tianfeng, Xi Qingyan, Chang Huo, Chang Suo dan Chang Li, serta Liu Wengxuan dan Wang Qiying, tampak jelek. Siapa laki-laki itu? Apakah itu orang Xingtang yang masih hidup? Siapa yang tahu? Banyak orang memandang Chang Suo dengan wajah menyedihkan. Tuan Chang yang keempat juga seorang lelaki besar yang bertanya tentang 3 talenta. "Tapi, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya, jadi saya berhenti saja." Itu aneh. Sekarang aula utama terbuka, tapi tidak ada yang berani masuk. Siapa yang berani masuk? Bukankah itu kematian? Pada saat yang sama, begitu ketiganya memasuki aula, suasana menindas yang mengerikan membuat lelaki tua hulu dan Mu Yun merasa pernapasan mereka sangat terpengaruh.
Aneh di sini, namun pemuda itu tidak peduli sama sekali. Dia melihat ke sebuah langkah jauh di dalam loteng. Dia langsung menaiki tangga menuju lantai 2. Orang tua Muyun dan Hulu mengikuti di belakang saat ini. Tekanan yang tidak bisa dijelaskan membuat mereka sulit bergerak. Namun, ketika mereka sampai di tangga, Labu Tua menoleh ke belakang dan tertegun. Berbaring, Labu Tua berseru. Muyun juga melihat ke belakang. Berbaring di palung. Saat ini, Muyun benar-benar tidak bisa menahannya. Baru saja, saya hanya peduli untuk melawan tekanan dan mengikuti pemuda. Sekilas, ada dinding di lantai pertama yang besar ini, memancarkan cahaya bintang ke seluruh penjuru. Semuanya terbuat dari batu Xingyuan. Mereka tidak bisa bergerak. Tuanku, kata Labu Tua sambil tersenyum, tunggu kami. Dengan itu, Labu Tua dan Muyun bergegas menuju dinding. Seluruh dinding Starstone, lakukan. Sekarang mereka juga memiliki pemahaman diam-diam. Mereka langsung memulai dan mencoba menghilangkan seluruh batu Xingyuan. Namun, tidak peduli bagaimana cara kerjanya, dinding batu Xingyuan tetap tidak bergerak. Dalam keputusasaan, mereka harus mulai menghancurkan seluruh batu Xingyuan. Satu demi satu batu sumber bintang dikantongi oleh keduanya. Saat ini, pemuda berbaju hitam langsung duduk di tangga dan menyaksikan mereka bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu tidak bisa mengetuk seperti ini selama 2 atau 3 tahun. Orang dewasa ajari aku. Orang tua Labu segera berkata. Pemuda berbaju hitam itu mengulurkan tangannya lagi dan berkata, kalian berdua cepat potong. Kata-kata jatuh. Telapak tangan pemuda itu menyembul keluar, dan tembok langsung terangkat. Batu-batu sumber bintang ke segala arah menyembur keluar. Muyun dan Labu Tua memiliki mata yang lurus. Mereka segera mencoba yang terbaik dan mulai memotong. Jadi, di aula, pemuda berbaju hitam itu mengambil batu Xingyuan. Dari telapak tangannya, orang tua Muyun dan Hulu terus-menerus memotong dan mengumpulkan. Meski begitu, butuh waktu setengah jam. Hingga akhirnya tembok itu kosong. Keduanya terengah-engah dan terjatuh ke tanah. Pemuda berbaju hitam itu bangkit dan berkata, ayo pergi. Pada saat ini, orang tua Muyun dan Hulu benar-benar seperti orang kaya setempat. Nafas Muyun mungkin menerima 3 juta batu sumber bintang di tasnya. Orang tua Hulu berumur sekitar 2 juta. Dia tidak bergerak secepat Muyun dan menderita kerugian. 3 juta batu sumber bintang, yaitu 300 juta batu sumber Tao, ditambah 1 juta batu sumber bintang yang diperoleh sebelum Muyun. 400 juta. Terus terang, Muyun sekarang menjadi tiran lokal yang tak terkalahkan. Orang tua Hulu terengah-engah dan berkata, Muyun, anakmu lebih banyak memotong daripada aku. Beri aku sedikit, kami sepakat untuk bertemu menjadi 2. Muyun berkata langsung, jangan bicara omong kosong. Kali ini berbeda, orang anehlah yang membantu kita. Kita mendapat lebih banyak dengan lebih banyak pekerjaan. Kamu curang, jangan berteriak, jangan berteriak. Muyun berkata lagi, tidak ada gunanya kita marah pada pria aneh ini. Lagi pula, ini hanya lantai pertama. Kamu tidak ingin tahu bagian belakangnya. Pada saat ini, Labu Tua segera berkata, ya. Mereka naik ke lantai 2 di bawah tekanan. Namun saat ini, pemuda sudah mulai menuju lantai 3. Tuanku, tunggu sebentar. Labu Tua berkata lagi, ayo, cari dulu. Pemuda itu berhenti lagi dan duduk di tangga. Muyun dan Labu Tua melihat ke lantai 2 yang besar. Ada 4 dinding dan kotak brokat tertanam di dalamnya. Orang tua Labu itu dengan hati-hati membuka kotak brokat dengan aroma yang samar. Segera, Labu Tua itu segera menyimpan kotak brokatnya. Dia tidak peduli apa yang ada di kotak brokat lainnya dan mulai mengumpulkannya secara langsung. Tapi Muyun lebih cepat dari dia. Kedua pria itu bertingkah seperti bandit. Tidak perlu secangkir teh. Kotak brokat di lantai 2 tersapu. Muyun dan Labu Tua saling memandang dan tersenyum bangga. Saya menerima lebih dari 500 kotak. Saya baru saja melihat ada lebih dari 1 botol pil di beberapa kotak brokat. Labu Tua tertawa. Muyun berkata, saya menerima lebih dari 600 kotak. Melihat rasa puas diri mereka, pemuda berbaju hitam itu pun ikut lucu. Itu hanya pil kelas 1 sampai kelas 4. Terawetkan dengan baik, tapi apakah itu membuatmu begitu bahagia? Hanya, orang tua Muyun dan Hulu memandang pemuda berpakaian hitam dan gemetar sambil tersenyum. Sekamu,
Esensi saya, orang-orang muda berkulit hitam tidak menyukainya. Itu hebat. Pil Tao kelas 1 dan 2 sebenarnya tidak diperlukan untuk Muyun, tetapi murid Yume membutuhkannya. Dan Dao kelas 3 dan kelas 4, dia pasti membutuhkannya. Saya sedang tidak mood untuk melihat pil ini. Singkirkan dulu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, bisakah kita pergi? Ya. Jadi pemuda terus memimpin. Di lantai 3, pemuda itu melihat sekeliling. Di sini, di dinding sekelilingnya, terdapat berbagai macam kotak brokat, yang semuanya merupakan peralatan Tao. Memikirkan lelaki tua Muyun dan Hulu barusan, pemuda itu tidak bisa menahan tawa. Kedua orang ini akan semakin bahagia saat melihat alat musik Tao ini bukan?